Pentingnya memiliki visi. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 10. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Jika tidak, tidak akan terjadi. Masalahnya bukan pada permintaanmu yang sukar. Masalahnya bukan pada doamu dan keinginanmu yang besar. Tetapi jika engkau dapat melihatnya. Karena sekalipun sukar masih bisa terjadi. Sekalipun itu dikatakan mustahil, dalam Kristus masih bisa terjadi. Nah, saudara, kembali lagi, saya tidak mau kita Gereja Kemenangan Indonesia berkata yang itu hanya milik gereja lain, yang itu hanya milik orang lain, oh yang itu hanya milik orang yang memang sudah kaya dari lahirnya, yang lahir dalam keluarga yang berada. Tidak. Yang kita minta mungkin sukar, yang kita minta sampai kepada bangsa-bangsa mungkin sukar, tetapi bisa terjadi kalau kita melihatnya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Jika kita melihatnya, maka itu akan jadi pada kita. Jika kita tidak melihatnya, itu tidak akan jadi. Sebenarnya apapun yang kita inginkan dalam hidup ini, kuncinya ada pada penglihatan di jiwa kita. Kuncinya ada pada visi di jiwa kita. Jika kita mau itu jadi, maka visualisasikan. Gambarkan itu di dalam jiwamu. Pegang dada saudara, katakan, gambarkan itu di dalam jiwa saya. Anda tidak bisa jadi orang kaya kalau engkau menggambarkan dirimu selalu kekurangan. Yang mengerti katakan amin. Anda tidak bisa berkemenangan kalau Anda menggambarkan diri saudara selalu kalah. Anda tidak bisa dimuliakan kalau Anda menggambarkan diri saudara selalu dipermalukan. Itu sebabnya gambarkan dirimu sesuai dengan janji firman Tuhan. Kalau kita mau itu jadi di dunia nyata, itu harus terjadi terlebih dahulu di dalam hati dan pikiran kita. Saya ulangi sekali lagi karena ini penting. Kalau kita mau itu jadi bagi kita di dunia nyata, itu harus dijadikan dulu dalam hati dan pikiran kita. Apa yang kita visualisasikan dalam jiwa kita, itu akan jadi dalam hidup kita. Maka kalau kita tidak mau itu jadi, buanglah itu daripada jiwa kita. Jangan mengeluh, jangan katakan kenapa hidupku tidak berubah. Engkau mau berubah, visualisasikan perubahanmu. Lihat perubahanmu. Amin. Bahkan dikatakan dalam banyak, ketika saya membaca banyak resources, bahkan dikatakan saudara bahwa ketika saudara mau kurus pun dari tubuh yang gemuk, engkau harus melihat engkau sudah kurus terlebih dahulu. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Maka hidupmu akan mengikutinya. Jika tidak, buanglah itu jauh-jauh daripada jiwamu. Kalau ada yang tidak kau inginkan, buang jauh-jauh. Semua berkata, saya buangkan jauh-jauh dari pikiran saya. Nah, Elia berkata pada Elisa, jika engkau dapat melihat apa? Melihat sesuatu yang akan terjadi di depan mata Elisa. Jika engkau dan saya bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di depan mataku nanti. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya dengarkan, kalau saya lihat saat ini bukan visi yang dikatakan Tuhan. Saya lihat ada banyak jiwa-jiwa di sini, pemimpin-pemimpin. Oke, itu bukan visi, tapi yang saya lihat ada jauh lebih banyak pemimpin-pemimpin di Gereja Kemenangan di Indonesia. Dan bukan hanya itu, saya melihat ada jauh lebih banyak pemimpin-pemimpin muda yang berkualitas, yang cinta Tuhan, yang berapi-api, yang menyala-nyala ada di Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saya ingat dahulu bapak saya berkata ketika Abraham sudah stres. Dia berkata, Tuhan berkata pada Abraham, aku akan memberkati engkau dengan luar biasa, upahmu sangat dahsyat.
Abraham berkata, maukah siapa lagi sama aku ya Tuhan? Aku akan mati. Dan ketika aku mati tidak ada yang bisa memiliki hartaku kecuali hambaku. Udah capek-capek aku kerja, capek-capek jadi orang kaya, tidak ada anakku. Dan itu adalah satu pernyataan yang pesimis. Kenapa? Karena dia melihat dia mati. Dia melihat hartanya dimiliki orang lain. Dia melihat kerja kerasnya sia-sia. Sayang, jangan lihat kepada itu. Maka Tuhan harus membawanya keluar dan memberikan visi yang baru kepadanya. Tuhan bawa dia keluar dan Tuhan tunjukkan ke atas, bukan ke bawah, ke atas kepada bintang-bintang. Saya sudah ajarkan pada saudara, ayat Alkitab berkata bahwa Tuhan kita Yesus adalah bintang timur yang bersinar terang. Ketika kau stres, ketika kau tertekan, ketika kau melihat kematian dan melihat kesia-siaan. Salomo melihat kesia-siaan. Tapi sayangnya dia tidak melihat pada Tuhan. Dan sebabnya akhir hidupnya menyedihkan. Ketika kita melihat kesia-siaan, pandang kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Dituliskan di Alkitab, kalau engkau melihat, aku terangkat. Sebentar lagi akan terjadi, aku terangkat di depanmu. Dan itu dituliskan di Alkitab, artinya itu firman Tuhan. Saya punya kabar baik, bahwa sebentar lagi firman Tuhan dalam Yesaya 60 yang berkata, harta kekayaan bangsa-bangsa akan jatuh kepadamu, akan datang kepadamu. Amin. Dan firman Tuhan berkata, kalau kau lihat, jadi padamu. Saya tidak berkata-kata tentang uang. Tapi saya berkata kepada semua janji Tuhan. Uang hanya sebagian kecil. Dan kita mulai dari yang kecil. Yang ngerti katakan amin. Terus nanti meningkat kepada yang besar. Yang mengerti katakan haleluya. Jika kau lihat, apa yang kau lihat adalah penggenapan janji Tuhan. Visi adalah melihat penggenapan janji Tuhan jadi pada kita. Dan hal itu dipraktekkan sendiri oleh Tuhan. Amin. Amin. Para ahli berkata dunia kita ini dibentuk jutaan tahun. Alkitab berkata dalam satu hari saja. Tetapi ternyata dikatakan juga Alkitab satu hari kita 1000 tahunnya Tuhan. Betul? Satu harinya Tuhan 1000 tahunnya kita. Betul? Jadi sebenarnya saudara, para ahli sebenarnya tidak begitu salah. Mungkin perhitungan tahunnya salah, perkiraannya. Tapi sebenarnya prinsipnya dia tidak salah. Tapi apa yang jadi? Dikatakan dalam Kejadian 1, 4, 10, maaf. Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, 21, 25, 31. Allah melihat semuanya itu. Perhatikan baik-baik Alkitab saudara. Allah melihat semuanya itu. Setelah dia berfirman, dia melihat semuanya itu dan dia berkata, baik. Tuhan kita punya penglihatan yang baik. Amin. Dan saya percaya banyak orang berpikir ketika Tuhan berfirman, pap jadi begitu saja. Saya percaya bukan begitu. Akan ada perubahan. Dan dia melihat proses perubahan itu. Dan dia melihat proses itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Yang mengerti katakan amin. Ada batas waktu pekerjaan Tuhan. Ada hari pekerjaan Tuhan. Dan harinya itu jadi baik. Dan Tuhan melihat, dia lihat. Dalam proses itu dia lihat dan dia berkata, baik adanya. Baik adanya. Kata melihat dalam 7 ayat ini diambil dari bahasa aslinya itu ra'ah. Yang artinya melihat atau visi. Yang artinya mendapatkan persepsi, pandangan atau penglihatan. Atau artinya memberikan persepsi, pandangan, dan pengertian akan penglihatan. Atau artinya juga mempelajari dan memperhatikan, memunculkan dan memperlihatkan. Jadi ketika Tuhan berkata, aku lihat, artinya dia sedang memunculkan. Memunculkan dalam penglihatannya dan itu jadi. Ketika saudara berkata visi, munculkan dalam penglihatanmu supaya itu dijadikan.
Dan itu sebabnya Tuhan berkata baik. Kenapa? Karena dia lihat yang baik. Dan dengar baik-baik. Alkitab berkata bumi itu gelap gulita dan kacau balau, air di mana-mana, tapi ada roh Allah di situ, betul? Hari pertama Tuhan berkata jadilah terang, betul? Nah, saudara lihat ayat 4, langsung Tuhan berkata, aku melihat baik. Apanya yang baik? Baru satu yang selesai. Mengerti gak saudara? Kacau balau belum selesai. Air yang meliputi semuanya belum selesai. Baru satu yang selesai. Baru gelap ganti jadi terang. Tapi Allah sudah melihat itu baik. Apanya yang baik Pak Pendeta? Hidupku. Ingatlah akan pekerjaan Tuhan. Hitung berkatmu. Kenapa? Karena Tuhan bekerja per bagian-bagian, per waktu. Makanya saya katakan hari ini ada yang baik. Bulan ini ada yang baik. Tahun ini ada yang baik. Haleluya. Bumi belum ada isinya. Masih kacau balau. Air masih di mana-mana. Yang ada cuma terang. Tapi baik. Besok dipisahkan air dengan apa namanya? Dengan daratan. Baik. Besok mulai ini, mulai itu. Baik. Pada akhirnya sungguh amat baik. Hari ini lihat. Kadangkala kita pengen lihat semuanya. Oh Tuhan berkati aku. Kita pengen tiba-tiba punya rumah besar. Tiba-tiba punya mobil mewah. Sayang, satu-satu dulu sayang. Yang pertama jiwamu dulu diperbaiki. Bejanamu dulu diperluas. Amin. Kita pengen langsung ada manusia. Langsung melompat pada hari yang ke-6. Jadilah manusia. Mau di mana dia tinggal? Air semuanya. Gelap gulita. Satu-satu dikerjakan. Ada terang dulu di hatimu. Yang mengerti katakan amin. Ada tempat dulu berpijak di hatimu. Ada tanah yang kering. Dipisahkan dulu air dengan jaratan. Di mana ada mau berpijak? Bertang-retang dia terus-terusan kalau air di mana-mana. Gak bisa. Satu-satu. Dasar yang kokoh dulu dibuat. Dan Tuhan melihat prosesnya itu baik. Baik. Jangan mengeluh tentang hidupmu. Tolong. Jangan mengeluh tentang hidupmu. Tolong. Sekali lagi. Jangan mengeluh tentang hidupmu. Lihat hari ini engkau sudah diberkati. Lihat minggu ini engkau lebih diberkati. Lihat bulan ini luar biasa berkat Tuhan. Dan tahun ini satu bagian sudah Tuhan genapi. Besok tahun berikutnya ada lagi sehingga semuanya sungguh amat baik. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, begitulah cara kita memiliki visi. Kita lihat baru kita dapatkan. Saya ulangi, kita lihat baru kita dapatkan. Ada cerita saudara. Di mana ada terjadi satu perampokan. Dan polisi nggak tahu siapa yang merampok, siapa penjahatnya. Maka dia memanggil beberapa saksi mata. Lalu saksi mata itu berkata, aku tahu siapa orangnya. Bagaimana ciri-cirinya? Dia berkata begini rambutnya, begini apa. Polisi bingung, nggak ngerti dia, nggak dapatnya. Tapi kemudian polisi memanggil ilustrator. Saudara tahu ilustrator? Tukang gambar. Dan dia berkata, tolong dulu kau dengar semua orang ini. Apa katanya mengenai pencuri itu? Gambarkan biar kami cari. Lalu kemudian dia dengar. Lalu ilustrator itu kemudian menggambar. Lalu muncullah wajahnya itu. Lalu kemudian polisi cari sesuai wajahnya. Dan ternyata dapat. Sayang, kalau tidak ada gambaran kita tidak bisa dapat. Saya ulang sekali lagi. Kalau tidak ada gambaran, kita tidak bisa dapat. Harus ada gambaran. Saya temukan beberapa video yang menarik di internet. Boleh saudara lihat video nomor 1 terlebih dahulu. Dipersilakan. Police say the sketch has already generated several tips as they search for the suspect seen here. Right. Tonight they have someone in custody. Let's take a look. And sorry. Oh, no. Come on, I can't.
exactly. Police say the sketch has already generated several tips as they search for the suspect seen Yang here. kedua, video nomor Right. Tonight they have someone in custody. Let's take a look. Police are looking for a man who ran away after robbing a store. Crucial development, Bob. Police have just dispatched a sketch of this. itu gambarannya. Oh man. Tidak berapa lama, Officers have now arrested the suspect moments ago. It really looks just like. Police are looking for a man who ran away Haleluya. after robbing a. haleluya, bisa ditangkap, bisa didapat. Kenapa? Karena ada gambar. Kenapa saya tunjukkan ini? Karena gambaranmu tidak perlu cantik-cantik banget sayang. Supaya jelas yang diberikan firman Tuhan itu lebih baik daripada apa yang kau pikirkan dan doakan. Tapi melalui gambaranmu itu ada bendanya. Ada substansinya yang akan kau dapatkan. Polisi memanggil dan dikatakan tolong gambarkan. Lalu digambarkan jelek gambarannya memang. Sketsa saja. Tetapi gara-gara gambaran itu ada substansinya yang didapatkannya. Ada penjahatnya yang didapatkannya. Polisi tahu kemana arah yang dia pergi. Kemana siapa yang harus ditangkapnya. Polisi tahu yang mana yang menjadi tujuannya. Sayang arah kita kemana-mana pun gak dapat. Kita gak dapat yang rambut pendek, gak dapat yang rambut botak, gak dapat yang rambut panjang. Kenapa? Karena tidak punya gambaran di dalam pikiran kita. Tuhan Yesus sendiri mengatakannya, aku berkata padamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan padamu. Terjemahan lama mengatakan lebih hebat. Sebab aku berkata kepadamu, barang apapun yang kamu pohonkan dan pinta, jikalau kamu yakin seolah-olah sudah kamu terima, niscaya kamu akan beroleh. Visi itu perlu yang benar. Semua berkata perlu yang benar. Itu sebabnya sayang, jangan saudara pikir visi itu semua dari Tuhan. Kebanyakan visi itu adalah dari keinginan hati kita. Tapi ketika Tuhan tunjukkan sesuatu, relakah kita melepas keinginan hati kita dan memilih apa yang ditunjukkan Tuhan pada kita? Kenapa Tuhan Yesus bisa menolak apa yang ditunjukkan iblis? Karena itu tidak ada di hatinya. Di hatinya adalah bukan untuk kekayaan dunia. Di hatinya adalah untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Di hatinya adalah untuk mengerjakan tugasnya sampai selesai. Untuk mengerjakan misinya, menyelamatkan manusia. Itu sebabnya ketika iblis berkata ini semua kekayaan, ini semua kemewahan, dia tidak tertarik. Karena tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya. Sekarang masalahnya sayang, apa yang ada di hatimu. Visi kita sangat ditentukan oleh hati kita. Punyailah visi yang benar. Hati yang jahat membawa pada keinginan dan kehidupan yang jahat. Amsal 23 ayat 7 dalam terjemahan modern dikatakan, sebagaimana ia berpikir dalam hatinya, demikianlah jadinya dia. Maka tidak heran ada orang yang dikatakan Amsal setiap malam memikirkan kejahatan. Dan Amsal 1 ayat 16 berkata, kakinya lari menuju kejahatan. Hidupnya dibawanya lari menuju kejahatan. Tetapi apabila hati kita baik, sesungguhnya visi kita juga baik. Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan. Amin. Dapatkan visi itu, dimulai dari hati. Kalau kita tidak mulai dari hati, kita akan sampai ke satu kota di mana kita pun tak tahu kota apa itu. Nah sekarang lihat, untuk apa kita mengikut Tuhan? Hanya untuk diberkati, hanya untuk disembuhkan, hanya supaya bisa menikah. Atau kita mengikut Tuhan untuk bertumbuh dalam Tuhan. Untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Untuk sampai pada maksud dan rencana Tuhan. Untuk dapat menikmati kepenuhan janji Tuhan. Semua bergantung pada hati kita. Kita bisa berada pada tempat yang sama. Tetapi hati kita mengatur visi dan arah kehidupan kita. Kita bisa sama-sama di GKII. Sama-sama dengar firman Tuhan. Sama-sama melayani. Sama-sama KKR. Sama-sama menginjil. Tapi hati kita menentukan visi dan arah hidup kita.
Kita harus percaya dan berserah pada Tuhan, mengisi hati dengan firman, sehingga dengan demikian visi dari Tuhan akan diberikannya dalam hidup kita. Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya jangan aku menyimpang daripada jalanmu. Terjemahan mengatakan, beberapa terjemahan mengatakannya. Nah, sekarang dengarkan. Jika kita memiliki visi yang salah, maka kita perlu dibutakan terlebih dahulu daripada visi yang salah, sebelum mendapatkan visi yang baru dari Tuhan. Saulus, dia dibutakan daripada visi yang salah. Karena visinya ialah apa? Melayani Tuhan dengan membunuhi jiwa-jiwa. Membunuhi anak-anak Tuhan, membunuhi murid-murid Tuhan Yesus. Itu dikatakannya sendiri, disaksikannya sendiri. Di depan Raja Agripa dalam Kisah Rasul 22 ayat 3-5. Itu visinya, itu misinya. Misimu datang dari visimu. Dia melihat, dia melayani Tuhan dengan cara demikian. Tapi apa yang terjadi? Terang firman Tuhan menerangi dia. Sehingga dia dibutakan. Kisah Rasul 9 ayat 8-12, ayat 17-18. Saulus bangun dan berdiri, membuka matanya, tapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Dan mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Harus ada pertolongan orang lain. Amin. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Ini puasa Paulus. Semua bertemu dengan Yesus. Yesus yang kau lihat, Yesus yang bertemu dengan engkau, membutakan engkau, supaya hari ini engkau bisa melihat dengan satu penglihatan baru lagi dalam nama Yesus. Boleh kita berikan lebih semangat lagi kepada Tuhan Yesus. Jadi penglihatan kita harus benar. Amin. Yang ngerti katakan amin. Maka perlu visi yang jelas. Amin. Amin. Tanpa visi yang jelas, kita bisa salah menilai keadaan, salah menilai diri kita, salah menilai pekerjaan Tuhan. Itu bahaya. Nomor 1 tadi kita sudah melihat pentingnya visi. Nomor 2 kita melihat visi yang salah digantikan visi yang benar. Nomor 3 perlu visi yang jelas. Ada satu video, ini lebih parah lagi tentang visi yang perlu visi yang jelas. Mari video yang ketiga diputarkan. Kalau visimu tak jelas, kau kira itu pacarmu yang cantik, ternyata gunggung. Yang ngerti katakan amin. Maka perlu kacamata iman yang baru. Perlu kacamata firman yang baru. Sayang, makanya tolong lihat baik-baik. Lihat Paulus, dipikirnya dia hebat sekali. Dipikirnya dia menyenangkan Tuhan. Dipikirnya dia berbakti kepada Tuhan. Ternyata dia menyiksa. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, kata Tuhan. Terkejutnya Paulus. Langsung dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Karena dipikirnya dia tahu Tuhan. Dipikirnya dia tahu pemilik perusahaan itu. Ternyata dia tidak tahu apa-apa. Sayang, jangan jadi orang demikian, aku minta. Punyai visi yang benar. Dan punyai visi yang jelas. Jangan dikira pacar cantik, malah anjing. Dikira berkat malah kutuk. Dikira baik malah jahat. Perlu penglihatan yang jelas. Amin. Satu lagi yang terakhir. Amin. Jadi harus melihat dengan jelas. Tuhan Yesus berdoa bagi penglihatan yang kabur. Ya. Markus 8 ayat 22-25. Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang yang buta. Dan mereka memohon pada Yesus supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu, membawa dia keluar kampung. Lalu meludahi mata orang buta itu dan meletakkan tangannya atasnya. Kata, sudahkah kau melihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan dan berkata, aku melihat orang. Sebab mereka berjalan-jalan. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangan atas mata orang itu. Dan orang itu sungguh-sungguh melihat. Dan telah sembuh. Sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Alkitab berkata dengan jelas. Alkitab mengatakan dengan jelas. Yang mengerti katakan amin. Dan yang terakhir hari ini kita melihat punyai visi yang besar. Amin. Punyai pentingnya visi. Punyai visi yang benar. Punyai visi yang jelas. Punyai visi yang besar. Amin. Seorang turis memperhatikan seorang pemancing di pinggir laut. Setiap kali pemancing ini dapat ikan besar, ia membuangnya ke dalam laut. Tapi setiap kali dia dapat ikan kecil, ia dengan gembira ditaruhnya ke dalam ember yang sudah disediakannya.
Turis ini jadi bingung, kok yang besar dibuang, yang kecil diambil. Lalu dia bertanya, Tuan, mengapa engkau membuang yang besar sedangkan mengambil yang kecil? Lalu kemudian pancing itu menjawab enteng, aku membuang ikan besar karena wajan penggorengan di rumahku kecil, nggak muat ikannya. Nah, dengarkan baik-baik. Sering sekali Tuhan kasih pada kita visi yang besar, tapi kemampuan kita kecil. Tuhan bukan tidak kasih visi, tidak kasih ikan, tapi kita buang visi itu. Sayang, kalau visi yang sesuai kemampuan itu datang dari dirimu sendiri. Tapi kalau memang itu tidak sesuai kemampuanmu, jauh lebih besar, tapi memuliakan Tuhan, kemungkinan besar itu datang dari Tuhan. Amin. Visi yang besar kita perlukan. Karena kalau tidak ada visi yang besar, kita akan tetap kecil. Dan visi yang besar harus kita punyai. Sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan oleh pemancing ini. Nomor satu, dia beli penggorengan yang lebih besar. Atau dia potong-potong ikan besar itu jadi kecil. Dan dia goreng beberapa kali. Jangan buang visi itu. Cari jalan keluarnya. Kita juga. Nomor satu, beli penggorengan yang besar. Kita bisa meningkatkan kemampuan dan keterampilan kita. Nomor dua, kita bisa memotong-motong ikan besar itu jadi kecil. Kita pilah-pilah visi itu menjadi goal yang kecil-kecil. Apa itu goal? Minggu depan saya akan bawa kepada saudara. Amin. Lihat ke atas. Cara yang paling mudah untuk mendapatkan visi yang luas adalah lihat ke atas. Kalau kau lihat ke depan, kadang-kadang ada tembok di depan. Lihat ke samping, kadang-kadang ada orang yang menghalangi penglihatanmu. Tapi kalau kau lihat ke atas, selama kau tidak ada dalam gedung, engkau pasti melihat pandangan yang lebih luas lagi. Haleluya. Kalau engkau tidak dalam kungkungan iblis, engkau tidak dalam kungkungan dosa, engkau tidak dalam kungkungan kesombonganmu, engkau tidak dalam kungkungan kebenaran diri sendirimu, lihat ke atas. Engkau akan lihat keluasan langit ciptaan Tuhan. Engkau akan lihat bintang timur yang bersinar terang, yaitu Yesus sendiri. Engkau akan lihat luas. Dengan satu syarat lagi, jangan taruh apapun di depan matamu. Kebetulan nih Alkitab, apapun. Mau handphone, mau Alkitab, mau kesombongan, mau kekayaan, kekhawatiran hidup, jangan taruh di depan matamu. Tuhan hanya bisa bekerja sesuai dengan bejana yang disediakan bagi dia. 2 Raja-Raja 4 ayat 6. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu pada anaknya, dekatkan lagi padaku sebuah bejana. Jawabnya, tidak ada lagi bejana, lalu berhentilah minyak itu mengalir. Jadi sayang, hari ini kita belajar 3 perkara. Nomor 1, penting sekali visi. Kalau kau mau itu jadi, visualisasikan. Yang kau gambarkan mungkin tidak seindah jadinya, itu sudah pasti. Tapi pasti ada substansinya. Ingat baik-baik tadi, polisi itu bisa cari, bisa didapatkannya karena ada gambar. Engkau pun bisa kau dapatkan karena ada gambaran di dalam hati dan pikiranmu. Penting visi. Nomor 2, visi itu harus benar. Kalau ada visi yang tidak benar, dalam nama Yesus, hari ini dibutakan dan diberikan visi yang baru. Seperti Saulus menjadi Paulus. Amin. Nomor 3, saudara, visi itu harus jelas. Jangan seperti orang Israel, menggambarkan Goliat, bisa jelas dia, semua jelas. Kita berdoa menggambarkan masalah kita jelas. Lalu kemudian kalau kita berdoa tentang berkat, gak jelas. Rumah yang kita inginkan gak jelas. Jodoh yang kita inginkan gak jelas. Masa depan yang kita inginkan gak jelas. Masa depan yang indah dan penuh pengharapan jadi milikku ya Tuhan. Yang kayak mana kau mau. Pokoknya sesuai kehendak-Mu sajalah Tuhan, aku berserah padamu. Bukan begitu. Udah jelas doamu memang. Tapi belum pantas kau menerima. Pantaskan dirimu untuk menerima. Saya ulangi sekali lagi. Jangan buang semua ikan besar. Karena penggorengan kita kecil. Beli penggorengan yang besar. Saya berdoa tahun ini ada banyak perubahan pada kita. Itu doa saya, iman saya, penglihatan saya. Boleh lebih semangat lagi bagi Tuhan Yesus? Let us all stand. Mari kita semuanya bangkit berdiri.